adik-adik PA yang terkasih. Shalom. Hai. Halo. Nah, adik-adik PA yang terkasih, anak-anak Tuhan Yesus yang hebat, bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga adik-adik semua dan keluarga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan baik ya adik-adik, senantiasa dalam lindungan Tuhan. Amin. Nah, adik-adik PA, hari ini adik-adik bertemu lagi dengan Kakak Vera di ibadah hari Minggu PA, masih melalui video YouTube ya adik-adik. Nah, kenapa ya minggu kemarin kita beribadah melalui Google Meet? Kenapa sekarang kita kembali ke video YouTube ya adik-adik? Nah, adik-adik PA semua, kakak-kakak layan mengambil inisiatif ini agar ibadah kita lebih bervariasi ya adik-adik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuat adik-adik semua agar tetap semangat dalam beribadah. Nah, adik-adik PA yang terkasih, adik-adik PA sudah siap mau beribadah? Pasti adik-adik PA semua sudah mandi dan berpakaian rapi kan adik-adik? Nah, adik-adik PA, Kakak Vera harap adik-adik PA juga sudah pada makan ya adik-adik, agar nanti di tengah ibadah adik-adik semua tidak kelaparan. Karena adik-adik kalau lagi ibadah seharusnya kita tidak boleh makan ya, tidak boleh sambil makan ya adik-adik. Kenapa? Karena nanti konsentrasi adik-adik semua bisa terpecah adik-adik antara makanan dan mau beribadah. Untuk itulah adik-adik semua Kakak Vera harapkan sebelum ibadah kalau bisa adik-adik makan dulu ya adik-adik. Nah, adik-adik PA, hari ini firman Tuhan yang akan kita baca dan kita pelajari yaitu dari kitab Keluaran adik-adik. Keluaran 32 ayat 1 sampai 6. Nah, firman ini hari ini bercerita tentang Musa dan Harun. Nah, adik-adik PA yang terkasih, renungan firman hari ini disampaikan oleh Om Lodi ya adik-adik, papanya Excel. Nah, Kakak Vera harap nanti adik-adik mendengarkan dengan baik renungan firman yang akan disampaikan oleh Om Lodi, agar adik-adik bisa memahami firman Tuhan dengan lebih baik lagi ya adik-adik. Baiklah adik-adik, sebelum mulai kita akan bersatu teduh sejenak adik-adik, untuk kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Baiklah adik-adik, bersaat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Di dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang kami. Kami anak-anak-Mu berkumpul di rumah masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kau berkati alat-alat yang kami gunakan ini agar ibadah kami berjalan dengan lancar sampai akhir. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita mohon bimbingan kuasa Roh Kudus di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang maha murah, pengasih dan penyayang, kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan ini. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama di ibadah hari Minggu Persekutuan Anak Jemaat GPIB Bukit Zaitun Duri. Melalui Google Meet ini Tuhan, kami bersama anak-anak-Mu dengan penuh sukacita dan semangat baru mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk datang membaca dan merenungkan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, layakkanlah kami untuk bersama-sama membaca dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan 6. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka dan mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah, yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Sehat tentunya ya. Iya, adik-adik yang kekasih dalam Yesus Kristus, senang kita berjumpa lagi di ibadah hari Minggu Persekutuan Anak Jemaat GPIB Bukit Zaitun Duri. Aplikasi Google Meet, sebuah aplikasi yang bisa secara langsung kita melihat teman-teman kita yang ada di Persekutuan Anak yang hadir saat ibadah. Sebuah peningkatan yang luar biasa yang dilakukan oleh kakak Layan untuk menunjang, untuk memenuhi tanggung jawab iman, tanggung jawab seorang pemimpin kepada umatnya, khususnya adik-adik sekalian. Mereka ingin memberikan, kakak Layan ingin memberikan yang terbaik kepada adik-adik sekalian. Bagaimana supaya adik-adik sekalian bisa langsung berinteraksi, ketika ditanya bisa langsung dijawab. Tidak perlu menunggu, oh nanti di WA lagi, atau nanti kirim by email.
Dan sekarang tidak. Kita langsung menyampaikan di saat itu satu loncatan yang luar biasa yang telah satu tanggung jawab yang besar yang telah diberikan, yang telah ditunjukkan oleh kakak layan sekalian sebagai pemimpin. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Yesus Kristus, tentunya hal ini belum memuaskan adik-adik sekalian. Pasti adik-adik masih menginginkan juga kapan bisa kita beribadah di gedung PAPT, bisa bersenda gurau, bisa bermain, berlari seperti layaknya kondisi normal kita yang lalu. Nah, kerinduan ini adik-adik kekasih dalam Yesus Kristus, kita diminta untuk masih menunggu. Nah, adik-adik kekasih dalam Yesus Kristus, setelah kurang lebih 3 bulan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, mereka tiba di padang gurun Sin, sebuah tempat yang terbuka. Dan di sana mereka beristirahat. Mereka berhenti. Dan di saat itu juga Musa, pemimpin mereka, naik ke Gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan. Sehingga kepemimpinan dia harus mengalihkannya kepada kakaknya, yaitu Harun, untuk menjaga kewibawaan Tuhan Allah sebagai penuntun, sebagai pelindung umat Israel saat itu. Namun ketika Musa berada di Gunung Sinai begitu lama, bangsa ini mulai gelisah, mulai ketakutan. Ketakutan mereka sangat berlebihan. Mereka trauma ketika bangsa Mesir mengejar mereka. Mereka takut ketika mereka tidak ada yang memimpin, mereka akan menjadi mati sia-sia di situ oleh bangsa lain. Sehingga mereka datang menghadap ke Harun, meminta kepada Harun untuk membuatkan bagi mereka untuk memimpin mereka. Dan Harun, dia langsung merespon permintaan mereka dengan cara mengumpulkan seluruh emas yang digunakan oleh umat Israel waktu itu, dan Harun merespon permintaan bangsa Israel itu serta memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh emas yang ada di tengah-tengah bangsa itu. Kemudian Harun membentuk sebuah patung yang menyerupai anak lembu. Bahkan dia mengatakan kepada bangsa itu, inilah pemimpin kalian. Bahkan dia membuatkan mezbah untuk tempat persembahan bangsa itu di depan patung itu. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Allah melihat hal itu, marah. Kemarahannya sangat berapi-api, sehingga dia merancang suatu hukuman bagi mereka, yaitu kebinasaan. Bangsa ini harus dibinasakan, tidak perlu lagi ditinggalkan. Kemarahan Tuhan ini bukan hanya karena mereka beralih keyakinan mereka kepada berhala, tetapi ini sudah akumulasi dari perbuatan-perbuatan mereka selama kurang lebih 3 bulan. Inilah puncak kemarahan Tuhan kepada mereka. Bangsa ini harus dibinasakan sebab mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak bisa diubah lagi. Jadi sudah hancur. Jadi untuk apa lagi? Jadi barang sudah hancur, harus dibuang. Musa datang menghadap Tuhan. Musa tidak pernah menolak rancangan Tuhan bagi umat Israel
Musa tidak menentang rancangan Tuhan terhadap Allah. Tetapi Musa hanya mengingatkan bahwa janji yang telah Allah berikan kepada para leluhur umat ini, kepada para leluhur umat Israel, yaitu Abraham, Ishak, Yakub. Kiranya Tuhan Allah dapat mengingatnya kembali. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Musa adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Musa adalah seorang pemimpin yang benar di hadapan Tuhan. Karena ketika dia mendapatkan sebuah tantangan, persoalan dengan umat Israel, dia selalu meminta petunjuk dari Tuhan. Agar supaya ketika dia mengambil sebuah keputusan, adalah sebuah keputusan yang benar. Keputusan yang tidak membawa pada sebuah kebinasaan. Keputusan yang tidak membawa kepada sebuah kehancuran. Tetapi sebuah keputusan yang membawa damai sejahtera bagi umatnya. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Yesus Kristus, kesetiaan, ketaatan, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari adalah tanggung jawab iman kita kepada Allah. Sama halnya yang sudah dilakukan oleh kakak Layan sampai saat sekarang ini, itu adalah tanggung jawab iman kakak Layan terhadap adik-adik sekalian. Pengakuan langsung di hadapan Tuhan. Dan mereka wujud menyatakan dalam tugas panggilannya sebagai kakak Layan di Jemaat GPIB Bukit Zaitun Duri. Dan mereka wujud menyatakan dalam kesetiaan mereka dalam melayani. Dan mereka melakukan tugas pelayanannya bukan untuk kepentingan pribadi mereka semata, tetapi mereka menunjukkan inilah tanggung jawab iman, tanggung jawab moral mereka kepada Tuhan. Bagaimana supaya adik-adik sekalian terlayani. Jadi adik yang kasih tahu dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah bosan berdoa kepada Tuhan Allah. Jangan pernah bosan meminta pertolongan kepada Allah. Untuk siapa? Untuk diri adik-adik sekalian, untuk orang tua kita, untuk kakak-kakak kita, untuk kakak Layan kita, untuk semua orang. Jangan pernah bosan untuk beribadah. Apalagi untuk memuji Tuhan. Jangan pernah adik-adik dikasih dalam Yesus Kristus. Mari kita tetap setia dan taat serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya kita bisa menjadi terang Kristus dimanapun adik-adik sekalian berada. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tapi rumah
tarubu syukur. Adik-adik sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus. Karena kasih dan pertolongan dan penyertaan-Mu Tuhan, kami boleh diperkenankan untuk bersama beribadah dan mendengarkan berita kebenaran firman-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengarkan Tuhan boleh menjadi pelita bagi seluruh langkah kami di tengah-tengah wabah pandemik COVID-19 ini. Kami senantiasa boleh taat dan melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami mohon Tuhan ampuni atas segala dosa dan pelanggaran kami yang telah kami lakukan, baik dari pikiran, perkataan, perbuatan kami terhadap orang lain. Ampuni kami Tuhan, kasihani kami. Demikian juga dengan saudara-saudara kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami Tuhan. Jaga lindungi mereka Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam kebersamaan keluarga kami. Kami juga berdoa untuk kakak layan Tuhan, dalam mereka melaksanakan tanggung jawab pelayanan mereka, dalam tanggung jawab keluarga mereka. Jaga lindungi mereka Tuhan, jauhkan mereka dari segala macam mara bahaya, terlebih penyakit Tuhan. Lindungi mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan kesehatan, agar kiranya mereka dapat melaksanakan tugas-tugas tanggung jawab mereka sebagai pemimpin dalam pelayanan persekutuan anak, maupun memimpin anak-anak di dalam rumah tangga mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelaksanaan ibadah. Kami juga berdoa Tuhan untuk para presbiter yang mempersiapkan ibadah-ibadah hari Minggu. Demikian juga dengan pendeta Tuhan dalam melaksanakan tugasnya di tengah-tengah umat-Mu yang ada di Duri. Jaga lindungi mereka Tuhan, kuatkan dan mampukan mereka dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka sebagai pemimpin di gereja, sebagai pemimpin di rumah tangga, maupun sebagai pemimpin di rumah tangga. Bapa di surga, dalam pengasihan-Mu kami mohon Tuhan, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami demi Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas salah dan dosa kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang bersyukur, hai hatiku Tuhan.
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Adik-adik sekalian, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.